teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi di Go Students Online Sharing teman-teman, yang ditayangkan di channel YouTube-nya Go Bogor teman-teman, yaitu di Go Bogor Online Service, dan juga di IG-nya Go Student, yaitu di Go_students, setiap hari Sabtu pukul 3 sore teman-teman. Nah teman-teman, saya yakin dan percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Nah teman-teman, pada hari ini saya dikasih kepercayaan untuk membagikan firman Tuhan, untuk sharing firman Tuhan. Nah hari ini saya memberi judul sepele yang diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Saya bacakan ya teman-teman, yaitu tentang minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau beserta anak-anakmu." Nah teman-teman semua, dari ayat ini saya belajar, terkadang kita semua itu banyak menganggap hal-hal kecil itu sebagai hal-hal yang remeh. Entah kita menganggapnya hal-hal itu adalah sesuatu hal yang kurang berarti, atau itu dianggapnya sesuatu hal yang tidak berguna sehingga kita menganggap remeh. Nah, sehingga kita lebih cenderung untuk berfokusnya sama hal-hal yang besar aja. Jika kita berfokus sama hal-hal yang besar aja, maka banyak sekali orang-orang yang menempuh jalan instan atau jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk menggapai sesuatu yang dia mau, sesuatu yang dia inginkan. Dia tidak memulai dari bawah, dia tidak mau memulai dari hal-hal kecil, teman-teman. Nah, sebenarnya di Lukas 16 ayat 10, teman-teman, kalau kita mau buka deh ya di Lukas 16 ayat 10, teman-teman. Di sini dibilang, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Nah, teman-teman, Tuhan Yesus udah ngajarin kita ya sebenarnya teman-teman di Lukas 16 ayat 10 ini, bahwa kita disuruh, ayo belajar dulu dari hal-hal yang kecil, dari perkara-perkara kecil. Saat engkau bisa melewatinya, saat kamu bisa melewatinya, aku akan memberikan suatu kepercayaan kamu untuk lebih lagi menjadi sebuah perkara-perkara yang besar. Mulai sedikit demi sedikit dikasih kepercayaan lagi, ditambah lagi gitu ya teman-teman. Nah, seringkali teman-teman tanpa kita sadarin bahwa mujizat itu terjadi berawal dari hal-hal yang sepele, teman-teman. Contoh ceritanya itu yang tadi saya sharing teman-teman di 2 Raja-Raja 4, teman-teman, cerita si janda. Bulir-bulir berisi minyak yang dia tinggal sedikit. Dia nggak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi minyak-minyak di dalam bejana-bejana yang banyak, sehingga dia bisa jual, dia bisa membayar hutangnya, dan lebihnya dia bisa hidup dari situ gitu istilahnya. Nggak pernah menyangka
si janda itu yang hal yang pertama gitu ya. Hal kecil yang dianggap sepele oleh janda ini, minyak-minyaknya itu yang dia punya, minyak-minyak yang sedikit itu yang dia punya. Nah, cerita yang lain lagi di ayat Alkitab teman-teman, yaitu peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya kasih makan orang-orang banyak ini, murid-muridnya mungkin gak pernah berpikir, kita gak punya apa-apa Tuhan. Di sini cuma ada orang yang ngebawa 5 roti 2 ikan Tuhan. Kita orangnya banyak, gak bisa Tuhan, gak cukup Tuhan dengan 5 roti dan 2 ikan ini gitu. Nah, dianggap 5 roti 2 ikan ini mungkin gak berarti gitu, karena melihat seberapa banyak orang yang ada di depan mereka gitu yang harus dikasih makan, murid-muridnya itu berpikir seperti itu. Tapi apa yang terjadi, Tuhan Yesus bisa membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ikan tersebut, sehingga semua orang yang ada di situ, ribuan orang yang ada di situ bisa makan dan bahkan ada sisanya gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, banyak orang yang gagal, yang melewati masalahnya seolah-olah masalah itu sangat besar sekali, karena mereka itu berfokusnya yang tadi cuman pada kelemahan hal yang besar aja yang rasanya gimana gitu ya. Jadi teman-teman, coba kita bisa memulai hal-hal yang kecil itu jangan anggap remeh. Kita ubah pola pikir kita, jangan menganggap remeh hal-hal yang kecil teman-teman. Nah, satu ayat terakhir lagi teman-teman, saya mau teman-teman buka, yaitu di Matius 17 ayat 20 teman-teman. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah, di Matius 17 ayat 20 ini benar-benar suatu hal yang luar biasa teman-teman. Di sini juga mengajarkan kita jangan pernah menganggap remeh biji sesawi, istilah kasarnya ya. Mungkin biji itu adalah sebuah biji terkecil dari biji-biji yang lainnya. Tapi siapa sangka dari biji sesawi itu bisa tumbuh pohon yang besar. Di Alkitab berkata, dan burung-burung bersarang di sana gitu. Sama juga di sini berkata iman kamu kok punya sedikit saja seperti biji sesawi, itu akan menjadi dampak gitu, itu akan menjadi mujizat bagi kamu gitu istilahnya. Kamu bisa memindahkan gunung, ibaratnya kamu pindah suruh ke sana, gunung itu akan pindah gitu. Nggak ada yang mustahil bagi kita semua teman-teman. Nah teman-teman semua, dari sharing firman Tuhan saya hari ini dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 tadi teman-teman, ayolah kita mari belajar teman-teman, bahwa kita jangan berfokus sama hal-hal yang besar aja, tapi kita mulai jangan menganggap sepele sebuah hal-hal kecil, karena dari sebuah hal-hal kecil itulah yang akan mengantarkan kita kepada sebuah hal-hal yang besar lainnya yang akan kita dapatkan setelah kita berhasil melewati hal-hal kecil tersebut teman-teman semua ya. Jadi teman-teman semua jangan anggap sepele sebuah hal-hal kecil, karena itu merupakan jalan kita untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih besar lagi. Oke teman-teman, sekian firman Tuhan dari saya. Sampai berjumpa lagi di Ghost dan online sharing berikutnya teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati, dan semoga sharing firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita semua ya teman-teman. God bless you teman-teman.